يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. Kita mendapatkan kabar sebentar lagi, mungkin dalam hari-hari ini, ada yang mengatakan tanggal 9 Maret ini akan terjadi gerhana matahari total. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan termasuk sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu satu kesunahan yang mendekati derajat wajib untuk melakukan sholat sunnah gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Maka di kesempatan yang baik ini perlu kita jelaskan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan tatkala kita menghadapi al-kusufain, yakni kusufus syams wa kusuful qamar, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kalau urusan masalah yang terjadi, walaupun di kitab ini pun diterangkan bagaimana terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari, kita mengetahui bahwasanya Allah menciptakan satu makhluk yang menjadikan dimanapun kita berada waktu itu terus berputar, yang subhanallah berputarannya bulan tersebut setiap waktu
Sampai ada penelitian, setiap waktu itu dalam 24 jam tidak pernah terputusnya kalimat azan. Jadi azan itu berputar terus 24 jam. Jangankan kalau kita keluar negeri ya, kita ke dalam negeri aja, masalan kita ke Kalimantan, itu terpaut 1 jam. Terpaut 1 jam. Kalau kita ke Hadramut terpaut hampir 4 jam. Di Mekah juga terpaut 4 jam. Nah, ini kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menciptakan beberapa tanda-tanda. Maka tatkala terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, kita suruh membaca banyak-banyak, membaca istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu termasuk kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya tatkala kita akan melaksanakan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari? Ini jarang dipraktekkan karena memang jarang terjadi ya. Insya Allah kalau tidak ada uzur, nanti hari tanggal 9 hari apa? Hari Rabu. Hari apa? Hari Rabu ya, hari Rabu. Untuk wilayah Jawa Tengah itu masuk waktu gerhana matahari jam 6, hampir mendekati tengah 7, selesai al-injila. Injila itu habis masa gerhana matahari. Tatkala matahari sudah kembali normal, itu antara jam 8, tengah 9-an. Jadi hanya terpaut hanya 2 jam. Kalau sudah keluar dari itu, maka sudah hilang ataupun keluar daripada waktu untuk melakukan sholat. Pernah kejadian malam-malam, pernah kejadian tengah malam, pernah kejadian jam 8. Nah, ini yang saya mendapatkan informasi untuk wilayah Jawa Tengah, sholat gerhana matahari dilakukan jam tengah 7, ya jam 7 lah, selesai sampai jam 8, tengah 9. Jadi jam 8 sudah selesai. Nah, bagaimana cara sholatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Salatul kusufain, salatul kusuf syamsi wa khusuful qamar. Jadi kalau khusuful syams yakni gerhana matahari, kalau khusuful qamar yakni gerhana bulan. Fal kusuf bihadathi idza hala al qamar bainana wa baina syams. Wallahu alam ya, ini kita hanya ilmunya ilmu perkiraan saja. Jadi tertutup ya, cahaya matahari tidak bisa menerangi ke bumi. Maka nanti jam 6 itu, jam 7 itu dalam keadaan gelap sekali sudah. Sebagian dulu waktu kita masih kecil, kita tidak boleh melihat matahari secara langsung. Memang betul, sebagian menerangkan jangan langsung melihat matahari secara langsung. Kalau lewat air ataupun ada kita tutupin tidak apa-apa, tapi kalau kita melihat langsung itu dikhawatirkan mata kita akan kena, wallahu alam ya, secara kedokteran kurang baik. Jadi mungkin nanti yang kerja juga rada terlambat ya, jam 9, tengah 9, jam 8 itu masih gelap. Apalagi kalau total sudah gelap, sudah kayak malam, sudah kayak malam. Ini semuanya ya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga insyaallah kiamatnya masih jauh. Ya. Ada satu kiai kalau habaib masih ada, insyaallah tidak kiamat. Amanul ardi fadzakiri. Sebab dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk dihidupkan, selagi masih ada insyaallah belum kiamat. Walaupun ada yang mengatakan ini sebenarnya sudah tua, ini hidup bumi ini umurnya sudah tua. Sebab apalagi mohon maaf sekarang wallahu alam ya, tanda-tanda kiamat, tinggal tanda kiamat yang kubro. Yang sughra sudah muncul. Yang kubro itu matahari muncul dari arah barat apa timur? Dari arah itu, kalau itu mudah. Jadi kalau Dajjal
sebagian mengatakan sudah keluar Dajjal itu. Sampai-sampai saya pernah membaca kitab Al-Habib Abu Bakar Al-Adini itu, beliau punya kitab yang gambarnya itu piring terbang. Gambarnya piring, tahu piring terbang itu, UFO. Apa itu? Alien. Yang orang matanya besar-besar itu. Itu ada yang mengatakan wallahu a'lam. Jadi itu semua hanya cerita ya, benar ataupun tidaknya, akan tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Bahwasanya tidak perlu kita terlalu mikirkan kiamat masih lama, yang penting kitanya ini gimana. Sebab kita itu kalau Allah sudah memanggil tidak melihat waktu, waktunya meninggal ya meninggal. Tidak ada istilah kecil, tidak ada istilah tua, tidak ada istilah muda, tidak ada istilah sakit, tidak ada istilah sehat. Kalau Allah sudah menakdirkan harus memang Allah ambil, ya sudah. Banyak orang sakit tidak meninggal, banyak orang sehat masih sehat meninggal, banyak orang yang masih dalam bayi sudah meninggal. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Salatul kusufi syamsi wa khusufil qamar iku rak'atani ay dzu rak'atain. Utawi salat gerhana bulan, matahari lan gerhana bulan iku rak'atani, iku ana orang rakaat. Wa tajuzu fiha thalathu kaifiyat, wa tajuzu lan wenang fiha ing dalam mengkono as-shalah apa thalathu kaifiyatin, apa telu pira-pira cara. Jadi boleh kita melakukan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan dengan 3 cara. Ada 3 cara. Antusalliya di sini juga ihdaha wa hiya aqalluha. Ihdaha utai salah sijina mengkona thalatha wa hiya aqalluha. Wahya utamul idai ku aqalluha iku sedikit salat antusalliya qara'atai sunnat as-subhi, seperti orang salat sunnah 2 rakaat salat sunnah subuh. Di sini sampai mengatakan walaha thalathu kaifiyat, idza hasala kusuf au khusuf susannu salatu rak'atain. Liqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati walakinnahuma ayatani min ayatillahi azza wa jalla fa idza ra'aitumuhuma faqumu wa sallu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, Nabi mengatakan ini bukan karena meninggalnya satu orang atau lahirnya satu orang. Artinya tidak ada hubungan dengan tatkala masalan, oh ini mau muncul bencana ini, jadi muncul gerhana bulan, gerhana matahari, ini ada, tidak ada. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahuma ayatani an ayatillah azza wa jalla. Ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'aitumuhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat antara gerhana bulan dan gerhana matahari, faqumu wa sallu, maka bergeraklah untuk melakukan salat. Maka dia mengatakan, dikatakan sebagai salat sunnah muakkad. Walaha thalathu kaifiyat ashaluhunna an tusalli rak'atain ka tahiyatul masjid. Kalian gampang, paling gampang itu sholat 2 rakaat sudah. Sholli sunatal kusuful syams, Allahu akbar, sudah. Atau hatinya niat sholat gerhana matahari, Allahu akbar, udah 2 rakaat saja. Seperti kalian sholat tahiyatul masjid atau seperti sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, gampang. Jadi mudah dilakukan, mudah. Jadi kalau kalian di rumah besok tanggal 9 jam 7 ini, ini sudah gerhana matahari ini, sudah ambil air wudhu, kemudian salat sholli sunnatul khusuful syams, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin,
Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kayak seperti tahiyatul masjid. Itu yang paling mudah. Tapi ada yang cara-caranya lain ya. Artinya gampang untuk melakukan sholat sunnah gerhana matahari dan gerhana bulan, sangat mudah, yakni seperti kita naik masjid kemudian kita sholat tahiyatul masjid. Orang kalau naik masjid yang paling sunnah adalah pertama melakukan tahiyatul masjid. Tapi kalau kita ngaji kan tidak mungkin kalian datang tahu-tahu ini lagi ngaji kalian sholat. Maka baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Duduk, karena sudah duduk niat i'tikaf baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha 4 kali. Maka terkadang ada orang yang datang waktu azan mereka berdiri, tidak langsung duduk. Kenapa? Biar mereka dapat sholat tahiyatul masjid juga dapat sholat qobliyatul Jum'ah. Karena kalau sudah duduk sudah hilang. Kalau orang datang ke masjid kemudian duduk, sudah berarti dia sudah tidak kesunahan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau mau ya turun lagi. Aduh, saya tadi tidak sholat sunnah tahiyatul masjid, saya turun lagi sudah. Turun kemudian naik lagi baru tahiyatul masjid. Niatul i'tikaf, yang belum niat i'tikaf duduk bagi niat i'tikaf, kecuali di Masjidil Haram di Mekah. Kalau di Mekah tidak ada tahiyatul masjid. Maka ada seorang ulama, dia merasa bahwa dia sudah cukup alim, sudah tidak perlu belajar. Dia datang ziarah Nabi Muhammad SAW. Datang ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah, langsung usul di sunat tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Ada anak kecil, ya Syekh, maafi tahiyatul masjid fil haram. Tahiyatul masjidil haram yakni at-tawaf. Jadi kalau datang dari ini merasa dia orang alim, sholat tahu-tahu sholat tahiyatul masjid, ditegur sama anak kecil, tidak ada sholat tahiyatul masjid di tanah haram. Sholat tahiyatul masjid ya tawaf 7 kali sebagai tahiyatul masjidnya di tanah haram, khusus di tanah haram, yakni di masjid, kecuali di Madinatul Munawwarah. Kalau di Madinatul Munawwarah kamal ada. Cuma sholat di 2 masjid ini pahalanya 1000 kali rakaat daripada masjid-masjid yang lain. Semoga kita bisa ke sana. Insyaallah, tidak usah khawatir. Doakan ya, di bulan ini, beberapa bulan ini saya harus berangkat bawa jamaah umrah. Semoga ya Allah diberikan hati yang baik ya. Jangan sampai orang ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai zaman sekarang ini sudah termasuk min asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Orang ke Mekah itu hanya untuk kayak study tour, pariwisata, seperti apa ya, rehlah, seperti tamasya itu loh. Jadi main-main ke sana, lihat onta, lihat kurma, lihat apalagi itu ya, macam-macam, hanya ada niat apa-apa. Ini sudah zaman akhir. Maka apa ya, Syekhina wa Murabbi Rahina Mbah Maimun Zubair, beliau mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah ya termasuk akhir zaman. Di antara tanda-tandanya al-mujtahid al-mujaddid kembali ke dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun kepada para sahabat, kemudian turun sampai hilang, kemudian akan kembali kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai muncul yang paling akhir, kembali kepada Al-Imam Mahdi Al-Muntadhir. Beliau Al-Imam Mahdi dari menyatukan dua keturunan dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Cuma kemarin di Jember apa itu ada yang ngaku ikut Nabi Isa ya. Dia punya pondok, dia punya pesantren, ngaku-ngaku jadi Nabi Isa. Padahal yang ngomongin jin. Jadi dia diomongin, ya Assalamu Isa alaihissalam, Isa apa? Nabi Isa. Jadi dia terngiang-ngiang bahwa katanya dia disebut sebagai Nabi Isa, sampai dia mengaku sebagai Nabi Isa. Batunya udah dibongkar, alhamdulillah dia udah taubat. Tapi kemarin saya ngobrol dengan anak Jawa Timur, sebagian pernah mondok di sana, itu sudah dulu punya pesantren, semenjak mengaku-ngaku sebagai Nabi Isa malah pesantrennya bubar. Terus kalau ngaku Nabi Isa ya santrinya sama aja ya. Naudzubillah min. Ini memang termasuk zaman akhir banyak, dan bukan dari zaman sekarang aja, dari zaman dulu orang sudah
sudah banyak orang yang mengaku nabi. Sekarang sudah muncul loh tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya yatatalawan fil bunyan. Jadi di daerah pegunungan sekarang kan banyak rumah cakep-cakep. Coba ente lihat, tidak ada villa di tengah kota. Villa itu adanya di puncak gunung. Di Guci, rumahnya cakep-cakep, ada kolam renangnya, ada ini. Di daerah pegunungan rumahnya cakep-cakep. Di mana itu? Puncak Bogor, rumahnya cakep-cakep. Sampai satu malam aja harus bayarnya sampai 4 juta. Dia pernah diajak satu orang tempat di waktu kumpulan di sama Habib Umar bin Hafid di mes DPR RI itu, diajak sama teman, Bib, ayo main ke villa saya, Bib. Saya tanya, ini satu malamnya berapa? 4 juta, Bib. 4 juta cuma turut tak? Ya Allah, terus apa yang pakai? Ya itu rumahnya menteri itu, Bib, itu rumahnya ini, rumahnya. Ya tatawaluna fil bunyan. Sudah bermunculan mereka saling bermegah-megah di dalam masalah rumah mereka. Juga mohon maaf, mereka orang al-urrat, orang-orang yang tidak pakai sendal, istilahnya orang-orang Badui ya. Juga banyak sekarang, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, yang anaknya jadi sayyidnya, dalam artian banyak orang-orang keluar negeri pulang sudah membawa bayi. Ini termasuk alamat akhirus saah. Dan yang paling parah lagi adalah jelas-jelas kemaksiatan sudah banyak di depan mata kita, naudzubillah min dzalik. Al-kaifiyah ats-tsaniyah fin hadza thalithuha tsaniyah apa ini? Tidak kelihatan. Tsaniyatuha an tusalliya bi ziyadati ruku'ain wa qiyamain bila tatwil. Kalau dalam ibarat Yaqutun Nafis ini, al-kaifiyah ats-tsaniyah rak'atani bi qiyamaini wa ruku'aini biduni tatwil. Jadi salat setelah Fatihah pertama takbir Allahu akbar kabir alhamdulillah katsir, kemudian Fatihah, kemudian baca surat, ruku, kemudian ruku. Yang tadi cara pertama seperti sholat sunnah biasa, gampang, kalian bisa lakukan. Tapi kalau mau cara kedua juga tidak apa-apa. Cuma cara yang kedua ini kalau orang tidak bisa, ataupun bukan orang alim, ataupun bukan orang yang tahu, dia lagi sholat khusyuk bingung, sembahyang model apa, karena rukunya 2 kali. Jadi dia datang sholat usalli sunnah khusus syamস Allahu akbar, Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun atau al-ikhlas ya biasa, turun Allah, ruku. Setelah ruku sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi, juga baca surat, baru sujud. Jadi ditambah lagi 2 ruku dan 2 al-qiyamin, berdiri kembali 2 kali, dan ruku juga 2 kali. Biduni tatwil, tanpa harus yang panjang-panjang. Baca alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka wa rafa'na. Sujud seperti biasa. Semua yang penting ada waktu ruku ditambah 2 kali. Ini angel ya. Jadi kalau salat biasa kan tidak mungkin. Salat biasa kan seperti biasa. Nah ini sudah ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, ruku lagi baru. Jadi 2 ruku juga berdiri bila biduni tatwil, tanpa panjang. Kalau Syekhina Mbah Maimun Zubair, kalau beliau waktu di Hadramut ya pernah melakukan sholat ini, tapi kalau nggak salah gerhana bulan, posisi malam. Wal kaifiyah tsalitsatuha an tusalliya kadzalik bitatwil. Ini panjang. Wah, bacanya Quran yang panjang banget. Tidak ada masalah karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rak'ataini bi qiyamaini wa ruku'aini mutawwalaini yuqra'u fil qiyam al-awwal ba'da al-Fatihah suratul Baqarah.
Baca surat Baqarah coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Selesai sampai surat Baqarah. Wallah, pingsan semua santri ribat. Surat Baqarah wa ya al-qiyam wa fi qiyam ats-tsaniyah ba'da al-Fatihah yuqra'u surat Ali Imran. Allah, ya Allah, kalau orang kampung sudah bubar sudah. Ya, surat pertama surat Al-Baqarah, kedua Ali Imran. Ya Allah, berapa lamanya coba? Ya Allah, kalau di Hadramut itu biasa ya, kalau beliau-beliau itu kita sholat raweh aja satu rakaat itu dalam kita sholat itu dalam satu tarawih satu malam itu 2 juz Al-Quran. Jadi tanggal 14 sudah hatam Quran selama dalam sholat tersebut. Setiap sholat satu rakaat satu makra, satu rakaat satu makra, kedua rakaat kedua 2 makra. Dalam satu sholat malam itu sampai 2 juz 30 bagi 2 15 hari. Dalam 15 hari sudah hatam Quran. Tapi ya kadang-kadang ada namanya anak-anak ya, namanya santri, kadang-kadang sudah tahu Habib Umarnya sudah deket, makronya sudah deket, tinggal 2 ayat dia baru sholat tarawih. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Habib Umarnya cepat Allahu Akbar, dia tinggal Allahu Akbar, santri dablek ya. Santri ya, santri nau al-anwa macam-macam ya. Jadi yang santri itu ya macam-macam santri itu. Jadi pernah begitu ndak lagi perutnya ndak karuan, ke belakang duduk selalu di depan, kadang-kadang yang penting ndak ikutan sama mereka di tengah atau di mana. Coba ke belakang, ke kamar mandi dulu, masuk situ, sini santri, sini Habib Umar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, sini santai dulu. Sudah mau udah deket, aduh Allah. Tapi rakaat kedua tetap ndak ketolong, rakaat kedua tetap harus lama. Masya Allah ya. Ya Rabb. Wa fil qiyam ats-tsalitsah ba'da al-Fatihah, ini berarti yang kedua setelah sujud kemudian dia berdiri lagi baca yuqra'u surat An-Nisa. Ya Allah. Wa fil rabi'ah ba'da al-Fatihah yuqra'u surat Al-Maidah. Ya Rabb, enggak kuat udah ya. Wa fir ruku' al-awwal yusabbih biqadri 100 ayah. Subhanallah, subhanallah, 100. Ya digadai seperti 100 ayat. Jadi rukunya ya lama kayak sholat tasbih. Ini yang tatwil. Udah kalian enggak usah ngambil yang berat-berat dah. Ngambil yang 2 rakaat ringan-ringan aja. Apakah harus di situ ada khutbah? Betul. Wa yusannu al-khutbah. Di situ sunnah. Wa yusannu ba'daha khutbatani. Sunnah aja. Jadi kalau di rumah masa sampai mau khutbah sendiri pakai tongkat alhamdulillah ya wong kenang sambet nangen deh. Sunnah. Jadi yang penting 2 rakaat aja sudah. Jadi diniat ya, biniat latihan lah, karena kita kan ngaji gitu. Ngaji ya latihan yang biasa-biasa aja juga bisa, mau yang panjang juga bisa, mau yang panjang sekalian juga bisa. Tadi baca surat Ali Imran tapi sampai sendirian aja, jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng makmumnya ini keok semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sudah selesai. Jadi ada apa namanya? Ada aturannya. Mana tadi? Wa fi tsani yusabbi qadri 8. Jadi ruku pertama ini rukunya pakai subhanallah kadarnya 100 ayat. Ya kalau ayatnya cuma nun gampang ya. Ya kan nun kan 1 ayat, alif lam mim 1 ayat. Tapi misalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu 100 ayat ruku yang pertama. Ruku yang kedua 80. Wa fi tsani yusabbi qadri 70. Yang ketiga, ruku yang ketiga. Jadi kan rukunya ada 4 kali. Ini kayak gini nih biar kalian jelas. Kita tidak bahas yang pertama, tidak bahas sholat yang umum. Yang umum kan berarti tidak ada ruku 2 kali tasbih, baca Fatihah sampai 4 ayat kan, karena hanya 2 ayat. Seperti kita sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah biasa.
usolli sunnah khusul qamar, Allahu akbar sunnah syams, Allahu akbar rakaataini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sudah biasa. Assalamualaikum, selesai 2 rakaat. Yang kita bahas tadi yang ditambah dengan 2 ruku. Jadi berdiri bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, misalnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, Allahu akbar, ruku. Ini ruku yang pertama, seperti subhanallahnya kaya biqadri mi'ah ayat, apa 100 ayat. Coba kalian bayangkanlah, masalan satu ayat masalan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ini baru 20, baru 19. Nah, bagaimana kalau 100? Jadi subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, terus sampai pokoknya boyoke ayam, ya Allah, sing tua gusruk, sing ngantuk ya wis. Jadi itu yang pertama. Kemudian surat yang pertama dibaca dengan surat Al-Baqarah. Ya wis, surah ngaduk ya suwe rukune ya suwe ngaduk maning sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi. Setelah baca Fatihah tadi baca surat Al-Imran. Setelah Al-Imran ruku, baca subhanallah biqadri 80 ayat, sujud kembali Allahu akbar. Baru rakaat yang kedua baca surat, setelah Fatihah baca surat An-Nisa, ruku lagi qadar 70, alhamdulillah liman hamidah, seperti baca surat Al-Maidah, lenger. Jadi ini orang-orang yang dipilih oleh Allah ya. Beliau kalau kenapa beliau tidak terasa, karena menikmatin ibadah sampai kayak apapun. Cuma kadang-kadang ininya menikmatin, satunya tidak bisa ngimbangin ini loh. Karena ada orang kadang-kadang lagi ngaji kan anak, kalau Syekhina wa murabbi rahina Mbah Maimun Zubair itu kalau ngaji sampai 2 jam beliau menikmatin, wah ngaji, yang dengerin ini sudah ya Allah, sudah Masya Allah. Beliau menikmatin pengajian sampai kadang sampai 2 jam. Pernah waktu pertama peresmian pondok pesantren Ribat itu, beliau datang ceramah hampir 2 jam setengah. Wallah, yang denger itu sudah gimana, suruh diberhentikan ini itu. Beliau lazat menikmatin orang lagi ngaji. Orang harus sudah lazat ya Allah. Kalau kita enggak ya cuma nyicipi tok. Taldul lahir orang kena kape. Jadi kalau memang orang yang sudah kenal lazat itu beda ya. Tatkala ada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ditanya, ya Habib itu kenapa ada orang joget-joget dan dari jam 8 sampai jam 1 enggak berhenti-berhenti? Karena mereka senang joget-jogetan. Yang tidak senang sumpah. Maka kalau orang ibadah dengan senang, insya Allah akan menikmati ibadah tersebut. Wa yakhruju waqtu bidayatus salatul khusuf bil injila aw bi ghurubis syams wa fil khusuf bil injila awil ghurub aw bi tulu'is syamsi. Jadi kalau malam gerhana bulan itu akan habis dengan tulu'ul fajar atau dengan kembali sempurnanya bentuk matahari atau bulan tersebut. Nah, al-injila di sini terbitnya sempurnanya matahari besok tanggal hari Rabu itu jam antara jam 8 atau jam berapa? Tadi ya Bu, tadi dapat SMS dari dari santri sarang. Untuk wilayah Jawa Tengah jam 6.20 baru mulai, ya jam 7 lah. Selesai jam 8.35. Jadi tengah 9 sudah jangan sholat itu lagi. Ya sholat duha aja lah. Sholat duha. Insyaallah ya, moga-moga bisa melakukan. Wa alaina an na'rifa anna al-qamar mudzakarun wa syamsu muannas, walakin ahlul Hadramut yu'annatsu al-qamar hatta annahum yusammuna al-bintu qamaran. Jadi ada orang Hadramut itu kalau yang namanya, kalau baca Hadramut itu sebenarnya asy-syamsu itu muannas, al-qamar itu mudzakkar. Tapi kalau orang Hadramut enggak, al-qamar itu muannas. Maka mereka menamakan orang Indonesia, orang perempuannya dengan mengatakan ya Qamar. Kalau Indonesia kan Qamaruddin ya. Qamar berarti kan orang laki-laki. Kalau di Hadramut Qamar itu
perempuan. Ya kayak Maisarah, Sayyidina Maisarah yang mendampingi Nabi Muhammad SAW. Kalau di sini ada orang laki-laki namanya Maisarah kan aneh. Orang Arab biasa. Terus apa? Atikah. Sayyidatina Atikah itu termasuk suaminya Sayyidatina Khadijah, itu namanya Sayyidina Atikah. Kalau kita kan Atikah itu orang perempuan. Ini hanya bahasa saja ya. Sing penting arane aja wanyat bae ya. Arane sapa man wanyat man wa'ad man. Nah, artinya sebenarnya namanya nama baik-baik, cuma akhiru karena bahasa kita namanya jadi berubah. Sa'id jadi sangit. Untung ini Jahid lah. Mana Saidnya? Untung bukan sangit ya. Su'aib jadi Sungaib ya, man Sungaib, man Su'aib, man Sungaib. Ya Allah. Jadi ini hanya bahasa saja, Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa ya. Ini namanya karena kita akan menghadapi gerhana bulan dan gerhana matahari, insyaallah bisa melaksanakan. Allahumma, bisa secara jamaah, bisa secara sendiri. Sholat sunnah yang diperbolehkan tasyri' bil jamaah itu seperti sholat tarawih. Kalau sholat duha enggak. Jadi orang sholat duha walaupun bareng-bareng, di Darul Hadis kami diajarkan sholat duha bareng-bareng, tapi sholat duha kami sendiri-sendiri, tidak masyru' bil jamaah. Tapi seperti sholat sunnah gerhana bulan ataupun gerhana matahari disunahkan juga untuk berjamaah.